Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda dengan NIM 1807553. Saya dari kelas 2D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Namun kali ini saya akan membahas mengenai salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu pengukir. Selamat menyaksikan. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melakukan kerja dan usaha. Pesawat sederhana dapat mempermudah melakukan usaha dengan 1. Meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek. 2. Meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja. 3. Mengubah arah gaya yang bekerja. Tujuan menggunakan pesawat sederhana yaitu melipat gandakan gaya atau kemampuan kita, mengubah arah gaya yang kita lakukan, menempuh jarak yang lebih jauh, atau membesarkan kecepatan. Macam-macam pesawat sederhana diantaranya yaitu pengungkit. Pengungkit atau tuas adalah alat yang digunakan untuk mengungkit benda berat. Di dalam pengungkit ada 3 titik, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Titik tumpu adalah titik tempat alat itu bertumpu. Titik beban adalah titik di mana kita meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat. Dan titik kuasa adalah titik di mana gaya kuasa diberikan untuk memindahkan beban. Jenis pengungkit diantaranya: pengungkit jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Salah satu contoh yang termasuk ke dalam pengungkit jenis pertama yaitu jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit adalah sebuah permainan di mana papan panjang dan sempit berporos di tengah, sehingga di saat salah satu ujungnya bergerak naik, maka ujung yang lain bergerak turun. Tentang permainan jungkat-jungkit, cara kerjanya yaitu anak A turun ke bawah sedangkan anak B naik ke atas. Berarti di pihak anak A terletak titik beban dan di pihak anak B terletak titik kuasa. Di tengah jungkat-jungkit tersebut ada penopang yang disebut sebagai titik tumpu. Selanjutnya, pengungkit jenis kedua. Letak titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu, atau biasa disingkat KBT. Contoh alat yang termasuk ke dalam pengungkit jenis kedua yaitu gerobak dorong. Gerobak dorong adalah alat untuk membawa barang yang biasanya mempunyai satu roda saja. Cara kerjanya yaitu ketika batu diletakkan pada gerobak dorong, yang berperan sebagai beban adalah sesuatu yang ada di atas gerobak dorong tersebut, yaitu batu. Kemudian, titik tumpu berada pada roda dan titik kuasa berada pada pegangan untuk tangan saat seseorang mendorong gerobak. Pada waktu mengangkat batu dengan menggunakan gerobak dorong roda 1, pasti akan merasa berat jika gagang pendorongnya terlalu pendek. Itu dikarenakan jarak titik kuasa dan titik beban terlalu dekat. Namun, jika gagang pegangannya panjang, pasti akan merasa ringan mengangkat batu. Itu dikarenakan jarak titik kuasa dan titik beban terletak sangat jauh. Tetapi, jika terlalu jauh juga dapat menyulitkan dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, disesuaikan jarak antara titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu diletakkan. Kemudian, pengungkit jenis ketiga. Letak titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Salah satu contoh alat yang termasuk ke dalam pengungkit jenis ketiga yaitu skop. Skop adalah alat yang biasa untuk mengangkat pasir. Pada skop yang berperan menjadi titik kuasa yaitu gagang pegangannya. Titik tumpu terletak di atas pada pegangannya
dan titik beban pada saat kita mengangkat benda berat. Cara kerjanya yaitu pada waktu mengangkat pasir dengan menggunakan sekop dengan gagang pegangan yang pendek, pasti merasa ringan dan akan mengeluarkan tenaga yang lebih kecil karena pada gagang sekop yang pendek, jarak titik tumpu dan titik kuasa terlalu dekat. Berbeda dengan sekop yang memiliki gagang yang panjang. Kamu akan merasa berat dan tenaga yang kamu keluarkan juga besar. Hal ini dikarenakan pada gagang sekop yang panjang, jarak titik tumpu dan titik kuasa terletak jauh. Tetapi, jika terlalu panjang juga dapat menyulitkan dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, disesuaikan jarak antara titik tumpu, kuasa, dan beban diletakkan. Sekian penjelasan kali ini.